Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran tentang algoritma dan pemrograman. Masih bersama dengan saya, Syahrullah Disa. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang logika perulangan. Pengertian logika perulangan adalah suatu bentuk kegiatan mengulang suatu perintah atau statement atau kode program sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Perulangan dapat juga kita sebut dengan looping atau iteration yang biasanya digunakan untuk mengulang kode yang sama berkali-kali. Jumlah perulangannya beragam sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya berisi ekspresi true atau false. Jadi, dalam perulangan, ekspresi sangat menentukan apakah perulangan itu akan dilanjutkan atau dihentikan. Apabila ekspresi dalam kondisinya bernilai true, maka perulangan akan dilakukan, dan jika ekspresinya bernilai salah atau false, maka perulangannya akan dihentikan. Nah, untuk memudahkan memahami definisi tadi, mungkin bisa kita lihat analogi perulangan seperti berikut ini. Di sekolah biasanya kalau kita melakukan kesalahan, guru biasa menghukum kita. Misalnya kita disuruh untuk menulis kalimat, "Aku tidak akan melakukannya lagi." Menulis kalimat ini biasanya kalau hanya ditulis satu kali itu tidak susah. Namun bagaimana jika guru kita meminta untuk menulis kalimat "Aku tidak akan melakukannya lagi" sebanyak 100 kali? Maka tentu akan sangat melelahkan, bukan? Dalam logika perulangan di dalam pemrograman, menulis kalimat "aku tidak akan melakukannya" sebanyak 100 kali. Kata 100 kali adalah merupakan ekspresi kondisi agar supaya perulangan itu dilakukan atau tidak. Sehingga dalam hal ini, kata tulis lebih kecil sama dengan 100 adalah merupakan kondisi yang akan diuji ekspresinya apakah bernilai benar atau tidak. Dan sebelum kita melakukan penulisan kalimat "aku tidak akan melakukannya lagi", maka variabel tulis kita tentukan nilai awalnya sama dengan 0. Sehingga pada saat selesai melakukan penulisan satu kalimat, maka ada step yang akan menjumlahkan atau menambahkan nilai dari variabel tulis dengan nilai 1. Sehingga nanti setelah menulis satu kalimat ini, yaitu "aku tidak akan melakukannya lagi", maka variabel tulisnya akan ditambahkan nilainya 1, sehingga variabel tulis ini akan menjadi nilainya 1. Nah, nilai tulis itu kemudian diuji lagi di kondisi ini, apakah nilai dari variabel tulis itu masih lebih kecil atau sama dengan 100. Jika benar, maka dilanjutkan dengan menulis kalimat "aku tidak akan melakukannya lagi". Selanjutnya ditambahkan lagi variabel tulisnya itu dengan nilai 1, sehingga variabel tulis ini menjadi 2. Setelah variabel tulis menjadi 2, diuji lagi kondisinya, apakah nilai dari variabel tulis masih lebih kecil sama dengan 100. Jika benar, maka lanjutkan menulis kalimat "aku tidak akan melakukannya lagi". Ini dilakukan secara berulang sampai kemudian ekspresi tulis lebih kecil sama dengan 100 ini menjadi salah. Jadi dalam logika perulangan, nilai awal, kondisi, serta step itu memegang peranan dalam menentukan proses dari perulangan tersebut. Jenis logika perulangan yang pertama ada perulangan for, kemudian ada perulangan while, perulangan do while, dan perulangan for each. Dalam mata kuliah kita atau dalam materi tentang algoritma dan pemrograman, kita hanya akan membahas 3
jenis perulangan, yaitu perulangan for, while, dan do while. Sedangkan perulangan for each akan kita bahas pada pembahasan yang berbeda, karena ini untuk perulangan array. Baik, kita lihat bentuk perulangan yang pertama, yaitu perulangan for. Perulangan for adalah perulangan yang mana nilai awal atau kondisi atau batas nilai akhirnya dan stepnya itu diletakkan secara bersamaan sekaligus, atau ruang lingkup nilai awal, kondisi, serta stepnya itu hanya berada di statement for. Nah, bisa kita lihat dalam bentuk perulangan for seperti ini. Yang pertama, kita menuliskan kata for. Setelah buka kurung, kita tentukan variabel nilai awalnya dimulai dari angka keberapa. Jadi dalam contoh ini dimulai dengan angka 1. Setelah titik koma, kita tentukan batas akhirnya atau ekspresi untuk menyatakan perulangan itu dilakukan atau tidak, yaitu nilai awal lebih kecil sama dengan 5. Artinya, apabila nilai awalnya ini nilainya masih lebih kecil sama dengan 5, berarti ekspresi ini bernilai true, sehingga statement yang ada di dalam blok kurung ini itu akan dilakukan perulangan. Jadi jumlah statementnya bisa 1 atau lebih, tergantung banyaknya statement yang harus akan kita ulang apabila kondisi ini bernilai benar. Kemudian setelah titik koma kita kasih stepnya atau incrementnya, karena kita menggunakan tambah-tambah. Artinya setiap kali selesai satu kali perulangan, maka variabel nilai awal ini nilainya akan ditambahkan 1. Nah, seperti ini bentuk perulangan daripada perulangan for. Jadi nilai awal, kemudian kondisi atau batas akhirnya, serta stepnya itu diletakkan bersamaan dengan perintah atau statement daripada for. Nah, bagaimana model flowchart dan pseudocode dari logika perulangan dengan model increment? Seperti ini model flowchartnya. Setelah kita menuliskan terminator mulai, maka kita tentukan preparation variabel yang akan kita gunakan. Misalnya kita tentukan variabelnya variabel batas dan variabel nilai awal. Setelah itu kita input atau kita baca berapa nilai batasnya. Nah, misalnya dalam contoh kita berikan nilai batasnya adalah 5, maka jumlah perulangannya nanti akan dilakukan sebanyak 5 kali. Setelah itu kita set variabel nilai awal dengan nilai sama dengan 1. Kemudian kita masuk di dalam ekspresi kondisinya. Apakah nilai awal ini lebih kecil atau sama dengan nilai dari variabel batas? Kalau kita perhatikan dua simbol flowchart di atas decision ini, berarti nilai awalnya di sini bernilai 1 dan variabel batas ini nilainya adalah 5. Berarti kondisi ekspresi ini bernilai benar karena 1 lebih kecil daripada 5. Sehingga jika dia bernilai benar, maka kita akan melakukan pencetakan variabel nilai awal. Sehingga dalam proses ini di layar output dari flowchart ini akan mencetak angka 1. Lalu kemudian kita lakukan step dengan step increment, yaitu tambah-tambah. Berarti variabel nilai awal yang tadinya bernilai 1, kemudian kita tambahkan dengan angka 1 lagi, sehingga nilai awal di sini akan bernilai sama dengan 2. Nah, kemudian looping naik ke atas. Setelah itu masuk ke decisionnya, ke ekspresinya. Pertanyaannya adalah sekarang nilai awalnya bukan lagi 1 tetapi 2. Apakah 2 lebih kecil dari nilai batas yaitu 5? Jika benar, maka cetak lagi nilai dari nilai awal. Berarti nanti akan muncul lagi tercetak angka 2. Lalu kemudian masuk lagi ke nilai awal plus plus. Berarti sekarang kita melakukan incrementnya yaitu 2 plus 1. Sehingga sekarang posisinya nilai awal ini datanya adalah angka
3. Nah, naik lagi ke atas, tanyakan apakah nilai awal lebih kecil sama dengan batas. Berarti di sini posisinya nilai awal sekarang menjadi 3, berarti 3 lebih kecil dari batas, dari 5. Jika benar, cetak lagi nilai awal, berarti menjadi 3. Nah, ini dan seterusnya dilakukan, berarti nanti setelah sampai di sini, berarti nanti 3 ditambahkan lagi dengan 1, berarti posisinya nilai awalnya sama dengan 4. Kemudian ditanyakan lagi apakah nilai awal lebih kecil dari batas. Jadi 4 lebih kecil dari 5. Jika benar maka cetak nilai awal. Berarti output berikutnya adalah 4. Dan seterusnya, maka lagi di sini akan dilakukan lagi 4 ditambah dengan 1. Di-increment lagi 1. Sehingga hasilnya adalah 5. Nah, naik ke atas, looping lagi, ditanyakan lagi di ekspresi kondisinya. Apakah nilai awal lebih kecil atau sama dengan batas? Berarti sekarang nilai awalnya nilainya adalah 5. Apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 5? Karena di sini kita menggunakan operator sama dengan, maka masih bernilai benar. Berarti yang dicetak lagi nilai 5. Nah, selanjutnya ditambahkan lagi, increment lagi nilai awal plus plus, berarti selanjutnya adalah 5 plus 1. Berarti nilainya menjadi 6. Nilai awalnya menjadi 6 setelah di plus 1. Berarti karena nilai awalnya sudah menjadi 6, kondisi ini menjadi salah karena 6 lebih kecil sama dengan nilai batas yaitu 5, maka dia menjadi salah. Sehingga kita menuju ke terminator selesai. Ya, seperti ini penjelasan dari flowchart looping untuk mencetak nilai 1 sampai dengan nilai 5. Ini kalau batasnya kita tentukan 5. Jadi kalau batasnya kita jadikan 100, maka dia akan mencetak angka 1 sampai dengan 100. Selanjutnya kita lihat pseudocode-nya. Pseudocode-nya yang pertama kita tulis dulu judul dari pseudocode-nya, yaitu algoritma pengulangan cetak nilai awal. Kemudian di bagian declaration kita declare variabel batas dengan variabel nilai. Keduanya kita kasih tipe integer. Jadi dari sini preparation. Lalu di implementation-nya kita input atau baca nilai batas. Berarti di sini kita set nilai awalnya sama dengan 1. Dari flowchart berarti ini. Lalu di bagian loopingnya, bagian looping sini, for nilai awal to, ini bukan tab tapi to batas. Kemudian display nilai awal. Lalu kita tutup dengan endpoint. Ya, ini yang model increment dengan menggunakan tambah-tambah atau plus plus. Ini incrementnya. Lalu bagaimana dengan decrement-nya? Flowchart atau pseudocode decrement untuk ulangan for. Hampir sama saja dengan yang increment. Jadi setelah kita buat terminator mulai, kita siapkan variabel atau di preparation variabel batas nilai awal. Kemudian baca nilai batasnya berapa. Setelah itu kita set nilai awal sama dengan nilai batas. Jadi kalau nilai batasnya di sini Anda tentukan yaitu 5, maka nilai awal di sini juga akan bernilai 5 karena nilai awalnya mengambil nilai dari variabel batas. Nah, sekarang kita tes kondisi ekspresinya, apakah nilai awalnya lebih besar sama dengan 1. Karena nilai awal di atas nilainya adalah 5, maka kondisinya adalah benar. Jadi ekspresi kondisinya adalah benar karena 5 lebih besar dari 1. Berarti cetak nilai awal. Berarti dia mencetak nilai 5. Kemudian decrement-nya adalah nilai awal minus-minus, berarti dikurangi, berarti 5 kita kurangi dengan 1,
Maka sekarang posisi dari nilai awalnya adalah 4. Nah, sekarang looping lagi naik ke atas. Berarti sekarang posisi nilai awalnya menjadi 4. Dan pertanyaannya, apakah 4 lebih besar sama dengan 1? Jika benar, maka cetak lagi nilai awalnya, berarti cetak lagi nilai awalnya adalah 4. Lalu kemudian di bagian dekremennya lagi dikurangi lagi. 4 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 3. Sehingga nanti naik ke atas lagi, apakah 3 lebih besar dari 1? Jika benar, maka cetak lagi. Jadi model ini, model flowchart ini, itu akan kalau ditampilkan outputnya, maka mencetak angka 5, 4, 3, 2, dan 1. Nanti setelah angka 1 dicetak, kan 1 kurang 1, maka dia akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Berarti pada saat naik ke atas, nilai awalnya menjadi 0. Apakah 0 lebih besar atau sama dengan 1? Tentu salah, karena 0 itu tidak lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 0. Jadi karena dia salah, maka menuju ke terminator selesai. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, demikian juga dengan pseudocode-nya sama. Jadi setelah diintegrasikan, nanti kita langsung set nilai awal sama dengan nilai dari batas yang kita input di sini. Kemudian for-nya adalah nilai awal. Di sini kita menggunakan bukan to, tetapi down to, karena dia menurun. Down to 1. Setelah itu cetak nilai awalnya dengan display nilai awal. Kemudian tutup perulangannya dengan menggunakan M4. Demikian video pembelajaran kita kali ini yang membahas tentang logika perulangan dengan menggunakan perulangan for. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga melalui forum grup diskusi kita. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, maka bisa di-share ke teman-teman kalian, supaya teman kalian juga bisa belajar tentang algoritma dan pemrograman.